Jadi kami dari kelompok 18 akan membahas terkait artikel pengaruh sumber daya pribadi dan organisasi terhadap hasil kerja dari ekspatriat. Di sini kami dari kelompok 8, Nabila Ramadina Zahir, saya sendiri, kemudian ada Supra Yogi, kemudian ada Miftah Farid Nibala, dan ada Farhan Rizkullah. Banyak universitas di seluruh dunia telah mengimplementasikan strategi internasionalisasi mereka untuk meningkatkan visibilitas dan keunggulan kompetitif mereka untuk menempatkan diri sebagai penyedia pendidikan tinggi kelas dunia. Nah, efek dari internasionalisasi tersebut menimbulkan efek berganda, yakni yang pertama adalah meningkatnya jumlah akademisi asing yang bekerja di universitas di seluruh dunia. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan lebih banyak peluang dan fleksibilitas bagi akademisi untuk mengeksplorasi pengalaman internasional di banyak negara di dunia. Dan efek yang selanjutnya adalah menjadi semakin banyak akademisi yang pindah ke luar negeri. Nah, akademisi yang pindah ke luar negeri ini disebut juga dengan akademisi ekspatriat atau kita singkat dengan EA. Yang berarti mereka yang telah memindahkan tempat tinggal dominan mereka melintasi perbatasan nasional atau ke luar negeri untuk mengambil pekerjaan yang legal, jangka panjang, namun terikat waktu dalam lingkungan universitas. Nah, ekspatriat organisasional atau ekspatriat yang ditugaskan itu berbeda dengan akademisi ekspatriat atau pekerjaan akademik. Nah, kalau akademisi ekspatriat ini memiliki beberapa karakteristik unik daripada penugasan bisnis yang biasanya kita bahas sebelumnya untuk ditugaskan di perusahaan. Nah, perguruan tinggi juga menghadirkan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang berbeda dari perusahaan bisnis. Nah, dengan meningkatnya jumlah akademisi ekspatriat atau EA tadi, menimbulkan beberapa hal, yakni yang pertama, manajemen SDM menjadi lebih bermasalah, maksudnya adalah pasti akan ada case-case atau masalah yang timbul setelah terjadi peningkatan jumlah akademisi ini, karena akademisi ekspatriat dalam beberapa aspek itu berfungsinya berbeda dengan yang ada di lokal, dari budaya dan lain-lainnya itu berbeda. Para akademisi lokal umumnya diberi pekerjaan tenurial. Tenurial itu maksudnya adalah hakikat, hak, dan jaminan atas hak penuh waktu. Jadi kayak sudut pandang haknya berbeda gitu loh kalau tenurial, atau bisa diibaratkan kayak tumpang tindih hak. Nah, kalau yang lokal itu pekerjaannya penuh waktu, sedangkan akademisi berdasarkan kontrak bervariasi antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian, tidak seperti akademisi lokal, kontrak EA atau akademisi ekspatriat mengalami pembaruan berdasarkan persyaratan dan penilaian kinerja. Tugas khas akademisi ekspatriat itu bermacam-macam kegiatannya. Ada kuliah, administrasi kursus, kemudian juga melakukan penelitian, dan melibatkan diri dalam konsultasi dan pelatihan perusahaan. Akademisi ekspatriat memiliki lebih banyak kebebasan dan otonomi untuk mengelola tugas mereka daripada yang ekspatriat secara organisasional, misalnya kita bahas. Kemudian akademisi ekspatriat menghadapi banyak tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya baru karena kurangnya pengetahuan tentang negara tuan rumah dan lingkungannya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada budaya dan bagaimana cara berinteraksi dan komunikasi itu berbeda. Kemudian tidak seperti ekspatriat organisasional. Kalau ekspatriat yang akademisi itu tidak menerima pelatihan prapersiapan, tidak menerima persiapan juga, ataupun segala bentuk manfaat dan kompensasi sebelum ekspatriasi mereka atau keberangkatan
kalau kita bahas sebelumnya kan kayak ada pelatihan untuk ditempatkan di negara tuan rumah, ada kompensasi yang sekian banyaknya itu. Nah, tapi kalau yang akademisi ekspatriat tidak. Kemudian akademisi ekspatriat membutuhkan orisinalitas dan bakat kreatif untuk berfungsi secara efektif di negara tuan rumah yang mencakup interaksi dengan penduduk setempat dan adaptasi di tempat kerja, kemudian di ruang kelas, atau lain-lainnya terkait dengan akademisi. Nah, kalau di Malaysia sendiri, akan kita bahas selanjutnya. Internasionalisasi yang tadi kita bahas, itu dimasukkan sebagai salah satu kriteria utama ketika peringkat universitas, dan itu memicu permintaan untuk anggota fakultas akademik internasional. Nah, hal ini juga terjadi di Malaysia. Negara ini itu menetapkan aspirasi untuk menjadi pusat pendidikan regional, yakni tujuan yang lebih disukai untuk pendidikan tersier dan pekerjaan di antara siswa dan akademisi internasional. Meskipun Malaysia ini itu sudah berpengalaman dan buktinya dengan mereka telah memperkerjakan hampir 4.500 akademisi ekspatriat yang melekat pada institusi akademik tersier, sedikit yang diketahui sejauh mana akademisi ekspatriat di Malaysia ini membuat transisi yang efektif ke budaya lokal Malaysia dan lingkungan kerja di Malaysia. Selain itu, efektivitas mereka di tempat kerja tetap belum dijelajahi dalam sudut pandang model sumber daya pekerjaan dan teori penentuan nasib. Ketersediaan berbagai sumber daya berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan stres yang mungkin dirasakan oleh akademisi ekspatriat tadi untuk mengatasi percobaan budaya, kemudian memungkinkan akademisi untuk menavigasi dengan sukses dalam budaya lokal. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Suprayogi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua variabel, yaitu tentang keterlibatan kerja dan kecerdasan budaya, dan hubungan dari keterlibatan kerja dan kecerdasan budaya. Di sini ada indikator. Berbagai indikator keberhasilan ekspatriat telah dipelajari di kalangan organisasi ekspatriat. Ada 3 indikator utama di mana pengalaman ekspatriasi yang sukses diukur. Yang pertama ada penyesuaian sosiokultural. Yang kedua ada kinerja pekerjaan dan pengembalian prematur dari penugasan internasional. Ya, selanjutnya keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja mengacu pada kondisi persisten, positif, dan memuaskan dari seorang karyawan yang dinyatakan sebagai kekuatan, dedikasi, dan penyerapan di tempat kerja. Diyakini bahwa karyawan yang sangat terlibat memiliki tingkat energi dan mental yang tinggi saat bekerja. Rasa antusiasme, kebanggaan, dan inspirasi untuk bekerja. Dan keadaan yang menyenangkan dari perasaan mendalam dalam pekerjaan. Seseorang melakukan penelitian, mereka menggunakan sampel besar, sampel yang besar. Mereka meneliti keterlibatan kerja ekspatriat dan adaptasi budaya untuk 640 akademisi internasional di Singapura dan di Cina. Dan mereka menemukan bahwa adaptasi yang baik ke negara tuan rumah meningkatkan keterlibatan kerja. Pendapat ini didukung oleh peneliti lainnya. Nah, di sini ada SDT atau Self Determinant Theory atau biasa disebut teori motivasi. SDT ini adalah sebuah pendekatan motivasi dan kepribadian manusia yang menggunakan metode empiris tradisional dengan menggunakan metateori organismik yang menyoroti pentingnya SDM untuk perkembangan kepribadian dan perilaku regulasi diri. SDT ini berpendapat bahwa tingkat determinasi diri atau motif intrinsik itu maksudnya
dia timbul kesadaran manusia itu sendiri, maksudnya rasa yang timbul atas kesadaran manusia itu sendiri. Nah, di sini dari berpendapat bahwa tingkat determinasi diri dari perilaku manusia dipengaruhi oleh sejauh mana individu memenuhi kebutuhan psikologis dasar mereka, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Maksud dari otonomi itu, maksud dari kebutuhan akan otonomi itu, ini sebagai keinginan untuk mengalami kebebasan dan pilihan ketika melakukan suatu kegiatan. Terus yang dimaksud dengan kebutuhan akan kompetensi itu mengacu pada keinginan individu untuk merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan kebutuhan akan keterkaitan itu maksudnya berkaitan dengan kebutuhan bawaan individu untuk merasa terhubung dengan orang lain. Maksudnya untuk mencintai, untuk merawat, atau untuk dicintai dan diperhatikan. Ya. SDT ini mengakui bahwa kepuasan kebutuhan psikologis dasar otonomi, kompetensi, dan keterkaitan diperlukan untuk kesehatan mental, keterlibatan, dan fungsi optimal orang. SDT menunjuk ke strategi dan sumber daya coping tertentu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis ini. Untuk tujuan ini, jelas sekarang bahwa baik keterlibatan kerja dan kepuasan kebutuhan psikologis adalah dua hasil sikap yang penting yang memiliki efek saling silang pada berbagai perilaku ekspatriat. Ya, kecerdasan budaya atau CQ. Sumber daya pribadi memainkan peran penting untuk mengatasi ketidakpastian dan tuntutan untuk pindah, bekerja, dan hidup dalam budaya asing. Diyakini bahwa kecerdasan budaya ini mewakili kemampuan antar budaya penting yang sangat penting bagi ekspatriat yang bekerja pada penugasan internasional dalam organisasi kontemporer. Nah, maksud dari kecerdasan budaya itu didefinisikan secara luas sebagai kemampuan individu untuk secara efektif berurusan dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kecerdasan budaya ini memegang janji besar untuk menjalankan mengapa beberapa orang berinteraksi dengan dan beradaptasi lebih efektif dalam budaya asing daripada yang lain. Lebih dari sekedar kemampuan untuk memahami bahasa budaya tuan rumah. Kecerdasan buatan memiliki 4 dimensi. Ada metakognisi, kognisi, motivasi, dan perilaku. Kecerdasan budaya telah diusulkan sebagai elemen kunci dari interaksi ekspatriat yang sukses di pasar internasional dan telah dikaitkan dengan hasil seperti adaptasi budaya, penyesuaian, efektivitas kepemimpinan, efektivitas negosiasi antar budaya, dan kinerja individu. Nah, ini hubungannya. Hasil dari kecerdasan budaya pada kepuasan kebutuhan psikologis akademik ekspatriat ini dan keterlibatan kerja dalam sebagian dijelaskan dengan model kecocokan pekerjaan. Menurut model kecocokan pekerjaan, kondisi keterlibatan yang diinginkan terjadi ketika orang, pekerjaan, dan orang organisasi sangat cocok. Kemampuan kecerdasan budaya akan membantu seseorang untuk menemukan kecocokan antar orang, pekerjaan, orang, organisasi, dan bahkan orang di lingkungan budaya baru di negara tuan rumah. Mengingat kemampuan belajar antar budaya yang diwarisi dalam kompetensi ini, maka keterlibatan kerja yang lebih tinggi
diharapkan dari individu-individu yang tinggi dalam kecerdasan budaya. Kemampuan seseorang untuk berhasil beradaptasi dengan konteks budaya baru memiliki potensi untuk meningkatkan adaptasi akademik ekspatriat ke lingkungan asing dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi dalam konteks kerja dan non-kerja, serta interaksi interpersonal yang efektif dalam konteks sosial. Sumber daya organisasi dan hasil akademik ekspatriat. Sumber daya organisasi telah lama diakui sebagai faktor pendorong penting dari pengalaman internasional karyawan yang sukses setelah pemindahan pekerjaan atau transisi karir. Satu jenis sumber daya organisasi yaitu dukungan organisasi yang disarankan menerima perhatian penelitian yang cukup dalam HRM internasional. Dukungan organisasi yang dirasakan TOPOS telah ditemukan untuk mempengaruhi penyesuaian kinerja pekerjaan dan niat untuk tetap. Secara umum, POS telah didefinisikan sebagai keyakinan umum karyawan tentang seberapa besar organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam studi mereka menyarankan 3 dimensi POS: penyesuaian, karir, keuangan. Dalam konteks tugas ekspatriat dan menemukan hubungan positif antar POS dan penyesuaian dan komitmen ekspatriat. Dalam implikasi, studi ini meneliti efek dari sumber daya pribadi dan organisasi pada keterlibatan kerja ekspatriat akademik dan kepuasan kebutuhan psikologis. Temuan ini memiliki sejumlah implikasi, yaitu teoritis, praktis, dan implikasi untuk penelitian masa depan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang manajemen ekspatriat dan studi yang sangat dibutuhkan tentang hasil sikap penting EA. EA yaitu ekspatriat akademik. Sementara mayoritas penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada hasil perilaku tradisional ekspatriat seperti niat untuk pergi, penyesuaian lintas budaya, kepuasan kerja, dan kinerja. Penelitian ini tepat waktu untuk lebih jauh menguji secara empiris faktor-faktor penentu dan 2 sikap kerja penting, keterlibatan kerja dan kepuasan kebutuhan psikologis yang memiliki dampak lintas penting pada perilaku organisasi dalam pengaturan domestik. Secara praktis, beberapa implikasi dapat diambil dari temuan. Universitas yang merekrut EA mungkin ingin memasukkan penilaian pada tingkat CQ. CQ yaitu Cultural Quotient atau kecerdasan budaya yang dimiliki oleh pelamar potensial sebagai kriteria para rekrutan tambahan. Universitas juga perlu meninjau kembali sumber daya dukungan yang ada yang tersedia untuk EA sebelum dan setelah bergabung dengan organisasi. Secara penelitian masa depan, studi ini mungkin memiliki sejumlah kekurangan potensial yang dapat membatasi sejauh mana temuan dapat digeneralisasi. Yang pertama yaitu sampel yang terdiri dari EA hanya di Malaysia dapat membatasi generalisasi pada pengaturan ini. Upaya apapun untuk menerapkan temuan penelitian ini untuk para profesional SIE yang umum tidak dianjurkan. Yang kedua yaitu variabel penelitian tidak diukur pada waktu yang sama dan sumber yang sama. Maka varians metode umum tidak dapat dikesampingkan. Namun demikian, menurut Spector 2006, kehadiran varians metode umum tidak selalu mempengaruhi hasil kesimpulan penelitian. Yang ketiga yaitu karena penelitian ini menerapkan desain penelitian cross-seksional. Membangun sebab dan akibat atau kausalitas tidak mungkin. Penelitian longitudinal bisa menghasilkan pembentukan beberapa bentuk efek kausal. Keempat, penggunaan langkah-langkah yang dilaporkan sendiri untuk menilai baik kriteria dan variabel prediktor bisa menjadi batasan lain dalam penelitian ini. Data dari pengawas atau rekan sejawat terkait variabel kriteria juga bisa diterapkan dalam penelitian ini. Yang kelima yaitu penggunaan ukuran sampel kecil juga keterbatasan lain dari penelitian ini. Satu penjelasan mungkin untuk partisipasi yang buruk adalah bahwa banyak EA dapat terlalu sibuk dengan penelitian, pengajaran, dan tanggung jawab akademik lainnya, yang mencegah mereka dari memiliki waktu luang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang akhirnya, skala yang dikembangkan sendiri yang mengukur sumber daya pribadi dan organisasi responden mungkin tidak memadai untuk menangkap semua aspek sumber daya yang relevan yang diterima oleh ekspatriat akademik. Selanjutnya kesimpulan. Mengelola EA ada tugas penting untuk merekrut universitas. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas EA memiliki implikasi yang signifikan terhadap teori dan praktik dalam studi HRM internasional. Melalui SDT atau sumber daya pekerjaan dan teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory dan perspektif sumber daya pekerjaan, penelitian ini menyoroti peran penting CQ dan POS bagi sumber daya pekerjaan penting dan strategi coping untuk memungkinkan fungsi EA secara efektif dalam lingkungan budaya baru dan membalasnya dengan sikap keterlibatan dan PNS yang baik dalam bekerja. Peneliti masa depan didorong untuk lebih memperjelas generalisasi dari temuan penelitian ini untuk jenis karyawan internasional lainnya.